Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI baru-baru ini menerima ajakan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diusung oleh Donald Trump. Presiden Prabowo menandatangani Board of Peace pada tanggal 22 Januari kemarin. Dan nggak hanya MUI aja, tapi ada juga organisasi keagamaan lain yang turut bergabung ke Dewan Damai tersebut setelah bertemu dengan Presiden Prabowo. Dewan Perdamaian atau Board of Peace, kita sebut BOP aja lah. BOP ini adalah badan yang berfungsi untuk mengawasi keamanan di Palestina. Selain dibentuk oleh Donald Trump, dewan ini ironisnya juga melibatkan Benyamin Netanyahu yang selama ini turut berkontribusi dalam penyerangan dan penjajahan dan pemboman di Palestina. Beberapa hari yang lalu, sebelum bertemu dengan Presiden Prabowo, MUI itu sempat nolak dan mendesak Indonesia untuk keluar dari Board of Peace. Waktu itu MUI sempat bilang bahwa Board of Peace nggak berpihak pada Palestina. Jika Indonesia bergabung, maka ini bukan pernyataan dukungan terhadap kedaulatan penuh Palestina. Apalagi Indonesia harus membayar keanggotaan untuk Board of Peace sebesar 17 triliun yang kata Menteri Purbaya mungkin diambil dari APBN gitu, dari anggaran Kemenhan. Dari dulu Indonesia selalu mendukung Palestina, baik mayoritas rakyatnya maupun pimpinan pemerintahannya. Tentu keputusan Prabowo dukung BOP yang digagas Trump ini terasa ganjil sekali. Amerika Serikat itu kan yang memberikan suplai senjata untuk Israel membombardir Gaza. Terus setelah selesai perang, mereka malah menjadikan Gaza bisnis real estate gitu, dengan melibatkan negara-negara lain sebagai investor. Terus Indonesia join. Jadinya rasanya selama ini bantuan kemanusiaan yang kita kerahkan, yang kita upayakan selama puluhan tahun ke Palestina, rasanya terkhianati sekali. Karena jelas banget BOP ini sas ya. Terasa seperti legitimasi penjajahan gitu, bukan penegakan keadilan. Terus kenapa Indonesia ikut coba? Padahal kan kita juga lagi masih dalam kondisi pemulihan bencana. Board of Peace ini layak dicurigai karena BOP digambarkan sebagai badan yang diketuai Amerika Serikat untuk mengawasi tahapan pasca perang yang rencananya akan ada penarikan pasukan Israel, ada agenda pelucutan senjata Hamas, dan rekonstruksi Gaza di bawah supervisi BOP. Masalahnya Board of Peace ini bukan Dewan Perdamaian gitu, bukan forum perdamaian, tapi penguasaan untuk rencana rekonstruksi pasca perang dengan standar Amerika. Banyak donor menahan komitmen dana itu, mereka punya kekhawatiran perang bisa berulang karena khawatir dana dipakai sebelum prasyarat politik tertentu tercapai. Dan karena Palestina nggak dilibatkan, tentu jadi makin jelas ya bahwa tujuannya ya bukan menegakkan keadilan gitu, dan bukan untuk memberi kedaulatan pada Palestina. Karena forum perdamaian yang ideal itu ya harusnya punya mandat yang jelas, berbasis hukum internasional, prosesnya inklusif ya, di mana pihak yang terdampak dalam konteks Gaza, warga Palestina dan representasinya itu ikut menentukan nasib mereka gitu, bukan sekedar dibahas secara pasif. Dan mekanisme akuntabilitasnya juga harusnya terbuka dan bisa diaudit gitu. Jadi dokumen, keputusan, laporan pelanggaran, indikator keberhasilan dan konsekuensi kalau ada pihak yang melanggar itu transparan. Nah, forum kayak gini biasanya kan berada dalam kerangka multilateral yang legitimate ya, bukan model kayak klub, membership club gitu yang diketuai satu negara, dibiayai lewat iuran besar, dan kita nggak tahu transparansinya gimana. Kekhawatiran para donor itu makin masuk akal karena Benyamin Netanyahu ikut join. Bahkan dia yang carpet bombing Gaza. Masa terus kita yang bayar untuk rekonstruksinya sih? Dan masuk ke konteks Indonesia, pemerintah ikut BOP, dan Presiden Prabowo Subianto sudah tanda tangan piagam BOP pada tanggal 22 Januari 2026 di Davos. Dan itu tertulis di rilis resmi pemerintah. Yang bikin urusan ini bukan sekedar pernyataan diplomatik, itu adalah pembicaraan tentang biayanya ya, atau iurannya. Sejumlah media melaporkan angkanya $1 miliar atau kira-kira 1 miliar US dollar atau kira-kira 16-17 triliun, dan disebut akan diambil dari pagu anggaran Kementerian Pertahanan.
dengan peluang realokasi jika nggak cukup. Kalau angka dan mekanisme ini benar, konsekuensinya besar dong. Karena ya publik berhak menuntut proses akuntabilitas setara kebijakan fiskal besar lainnya gitu, termasuk penjelasan terbuka soal mandat, soal struktur keputusan, dan indikator keberhasilan. Dan masalahnya lagi, kenapa organisasi keagamaan, kenapa ormas-ormas gitu, tiba-tiba ormas agama dilibatkan untuk stempel legitimasi gitu. Kenapa butuh validasi MUI dan PBNU? Ketika Prabowo Subianto mengundang puluhan tokoh ormas Islam untuk membahas Board of Peace, itu kan bukan urusan diplomasi, itu dia sedang melakukan manajemen opini publik. Ormas agama tuh nggak berfungsi untuk merumuskan strategi hukum internasional yang teknis. Ormas agama tuh fungsinya untuk memberi rasa-rasa moral, memberikan legitimasi moral. Makanya MUI dan PBNU tuh ngurusin hal-hal yang menyangkut ibadah, menyangkut halal haram, ngurusin fatwa dan doktrin, ya karena ranah ormas Islam memang gitu, ngatur ranah moral publik, atau bisa juga ya ritual dan tradisi agama. Nah lucunya, Majelis Ulama Indonesia tadinya nolak dan mendesak Indonesia mundur karena mundur dari Board of Peace karena menilai Board of Peace itu nggak berpihak pada Palestina. Baru kemudian muncul kabar bahwa MUI menerima ajakan bergabung setelah bertemu presiden. Ya wajar aja gitu kalau curiga. Habis ngobrol apa sih gitu? Ada deal apa gitu? Gimana ngelobinya? Konsekuensinya apa? MUI harus dukung dan apa konsekuensi buat MUI kalau menolak dukungan join BOP? Kenapa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama itu bisa setuju setelah bertemu presiden? Kan ganjil ya, karena perubahan sikap itu tercatat jelas di jejak pemberitaan. MUI pada 28 Januari 2026 mempublikasikan permintaan agar Indonesia mempertimbangkan keluar dari Board of Peace dengan alasan BOP itu dinilai tidak berpihak pada Palestina dan join BOP itu adalah keputusan yang aneh gitu. Nah setelah pertemuan di istana pada awal Februari, MUI menyatakan mereka menyampaikan keraguan dan menerima penjelasan serta menekankan pernyataan Presiden bahwa Indonesia siap mundur jika BOP tidak memperjuangkan Palestina. Sementara itu, PBNU menyatakan keputusan bergabung sebagai keputusan tepat gitu untuk terus membantu Palestina. Ini mah rasanya MUI yang keputusannya aneh karena kelihatan nggak punya integritas dan nggak setia pada pendiriannya gitu. Kalau PBNU sih emang kayaknya mereka punya hubungan dekat dengan Israel ya. Kalau dari berita-berita yang sebelumnya kita tahu. Tapi kita nggak tahu apa-apa nih soal transparansi proses dan potensi insentif politik gitu. Kita nggak bisa nuduh tentu saja, tapi juga nggak realistis gitu. Kita pura-pura bahwa dukungan organisasi besar itu selalu bisa terjadi tanpa konteks kepentingan. Saat pemerintah mengumpulkan tokoh-tokoh ormas besar, dan setelah itu sikap publik mereka melunak gitu atau mendukung, ya tentu saja wajar kalau kita curiga. Dokumen apa sih yang diperlihatkan dalam meeting itu? Klausul apa sih yang diyakinkan? Garis merah apa yang disepakati? Dan siapa yang akan mengaudit implementasinya? Kalau jawabannya katanya sudah dijelaskan secara tertutup, nggak apa-apa kok kalau nggak sejalan ya kita keluar. Itu kan nggak memenuhi standar kebijakan yang melibatkan uang 16-17 triliun dan reputasi diplomasi Indonesia. Masalahnya juga kita masih dalam kondisi pemulihan bencana di Sumatera. Data yang diberitakan menunjukkan pemulihan masih berlangsung dan skalanya nggak kecil. Ada laporan bahwa 105.842 orang masih mengungsi akibat bencana banjir dan longsor di beberapa provinsi Sumatera pada awal 2026. Dari sisi infrastruktur dasar, pemulihan listrik memang disebut hampir pulih secara keseluruhan, tapi masih ada wilayah yang belum sepenuhnya pulih dengan tantangan besar di Aceh karena kerusakan transmisi dan akses jalan. Dan bahkan di Aceh Tengah, pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat karena 8 desa masih terisolir sampai awal Februari 2026. Ini udah 2 bulan loh. Jadi ketika pemerintah membicarakan komitmen iuran BOP sebesar itu, tentu kita akan kayak, loh gimana ya? Gimana negara menjelaskan pengeluaran global yang sebesar itu ketika pemulihan domestik ini
prosesnya masih banyak pengungsi, masih banyak desa yang terisolasi, dan layanan dasar itu belum pulih merata gitu. Berarti kita punya dong duit buat merapikan itu semua, karena itu kan masalah yang bisa diselesaikan dengan anggaran gitu dan kerja gitu. Kalau pemerintah dan ormas ingin meyakinkan publik bahwa tindakan join Board of Peace ini benar-benar pro-Palestina dan bukan ikut meresmikan tatanan pasca perang secara kolonialis gitu, maka konsekuensinya, idealnya ada 3 hal yang harus dibuka. Pertama, soal teks mandat dan struktur BOP yang diikuti Indonesia. Itu meliputi kewenangannya, mekanisme keputusan, posisi representasi Palestina, dan relasinya dengan sistem PBB. Itu kita harus tahu. Karena bahkan negara seperti Selandia Baru itu nolak ikut karena bentuk BOP saat ini itu masih nggak jelas gitu. Kejelasan mandat dan kesesuaian dengan piagam PBB itu masih nggak jelas. Dan kedua, rincian kewajiban finansial Indonesia. Sumber anggarannya gimana, timeline pembayarannya gimana, dan dasar pengambilannya apa. Ketiga, MUI dan NU itu perlu menyampaikan secara spesifik apa yang membuat mereka mendukung, apa klausul yang mereka anggap melindungi kepentingan Palestina, dan indikator apa yang akan membuat mereka meminta Indonesia menarik diri. Tanpa itu ya BOP bukan menegakkan perdamaian ya, tetap sas. Aku masih akan ngelihat BOP itu meresmikan kolonialisasi, bukan karena aku atau publik lain itu anti perdamaian, tapi karena desain dan prosesnya itu nggak transparan dan pimpinannya sas gitu. Kenapa harus Trump dan kenapa ada Netanyahu gitu. Presiden Prabowo sendiri dalam keterangan pers usai penandatanganan BOP Charter di Davos, beliau bilang ini adalah kesempatan bersejarah dan peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Lalu beliau menegaskan Indonesia siap ikut serta. Presiden juga mengatakan untuk siap mewujudkan perdamaian di situ dan ingin bantu rakyat Gaza gitu. Ingin rakyat Gaza tidak menderita. Justru karena pemerintah sudah mengunci narasi setinggi itu gitu ya, baik dari sejarahnya, peluang damainya, dan pernyataan komitmen ikut serta. Nah, jadinya harusnya standar pembuktiannya juga harus tinggi itu. Mandat BOP itu harus dibuka, mekanisme akuntabilitasnya harus jelas, posisi Palestina harus terang, dan biaya serta dasar anggarannya harus transparan. Kalau hal-hal ini tetap nggak jelas ya tentu saja publik akan sulit percaya bahwa, bukan cuma publik Indonesia, maksudnya publik dunia gitu, akan sulit percaya bahwa ini benar-benar BOP itu benar-benar membantu rakyat Gaza gitu. Itu kayak bakal cuma jadi retorika kosong aja. Karena yang kelihatan adalah mereka ingin membuat tatanan pasca perang yang menguntungkan pihak yang paling kuat gitu, ya pihak Amerika Serikat dan Israel. Tapi kalau menurut kamu gimana sih soal ini? Ada nggak sih warga Indonesia beneran yang mendukung negara untuk ikut Board of Peace? Coba cerita dari kolom komentar. Pendapat kamu gimana soal ini? Makasih ya sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.